Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah kita sudah memasuki 10 terakhir dari 1 bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita jaga kualitas juga kuantitas ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khawatir di dalam ibadah puasa kita yang ada hanya capek, namun pahalanya kosong daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita ketahui bahwasanya di dalam puasa itu ada yang namanya muftirat, ada pula muhbitot. Apa itu muftirat? Muftirat itu tentunya kita sudah tahu. Muftirat itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dzatiyahnya puasa. Seperti apa? Banyak. Di antaranya para ulama fikih ada yang mengelompokkan menjadi 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya tidak adanya niat. Nah, ini yang paling pokok. Fenomena di masyarakat kita ini, niat di dalam puasa itu mereka beranggapan cukup dengan diucapkan saja. Nawaitu shoma godin an adai fardi syahri ramadhani hadisanati. Namun yang sebenarnya sekalipun tidak diucapkan tapi hati melintaskan, maka itu cukup puasanya. Sebaliknya, kalau kita hanya mengucapkan saja namun tidak melintaskan dalam hati, maka tidak sah puasanya. Itu diantara hal yang masuk kepada muftirat, bisa membatalkan dzatiyahnya puasa. Ada juga yang disebut muhbitot atau perkara yang dapat membatalkan atau menghapus pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, namun pahalanya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat menyatakan yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Artinya dari pahala itu tidak ada. Tuh. Apa diantaranya hal yang bisa menghapus atau membatalkan pahala puasa? Diantaranya adalah ghibah. Ghibah itu menggunjing atau membicarakan aib orang lain, walaupun memang faktanya orang tersebut melakukan aib itu. Itulah aib, itulah ghibah. Yang mana muhbitot ini masuk kepada sesuatu yang menjadi tolak ukur diterima dan tidaknya amal ibadah kita. Karena ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Ya, pernah ada seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Kata orang tersebut, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, hadisan Sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Mas'ud, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari baginda Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud bukannya menjawab, malah nangis. Tidak henti-hentinya nangis. Malah kata Ibnu Mubarak, saya menduga
Ibnu Mas'ud tidak akan berhenti menangis. Tapi ternyata lama kemudian pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun reda dari nangisnya. Kemudian beliau menceritakan tentang sebuah hadis yang agung, dan itu bagian daripada wasiat yang terpenting dari baginda Nabi kepadanya, terutama khususnya umumnya kepada kita, bahwa kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan 7 malaikat yang dikhususkan untuk menjaga pintu, masing-masing menjaga pintu langit yang 7. Langit yang pertama, langit yang kedua, itu masing-masing ada penjaganya. Untuk apa? Untuk manakala malaikat hafadhah membawa catatan amal kita, itu tidak langsung tembus ke atas, ke perbendaharaan amal kita, yang nantinya dibukukan dalam sebuah buku amal kita yang nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Ternyata pertama-tama begitu malaikat hafadhah membawa amal kita yang sehari semalam kita kerjakan sampai pada langit yang pertama, di situ tidak bisa tembus langsung masuk melewati langit pertama. Di stop oleh malaikat penjaga langit pertama. Kemudian kata malaikat penjaga langit pertama yang ditugaskan oleh Allah memeriksa amal si hamba tadi yang dibawa oleh malaikat hafadhah. Tunggu, dideteksi yang mana malaikat ini khusus spesial memeriksa amal tentang gibahnya. Adapun amal yang lainnya semacam ujub, takabur dan lain sebagainya itu tidak. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama ini khusus memeriksa amal yang ada gibahnya saja, mengoreksi gibahnya saja. Maka bila mana ada amal seorang hamba yang terdapat gibah, walaupun seumpamanya malaikat hafadhah berbangga diri, senang, bersukaria membawa amal hamba itu saking banyak ibadahnya, banyak tahajudnya, banyak baca Qur'annya, banyak puasanya, entah itu wajib ataupun sunnah. Namun ketika datang ke langit pertama diperiksa oleh malaikat hafadhah dan terdeteksi bahwa di dalam amal tersebut terdapat ghibah, maka kata malaikat penjaga langit pertama tadi, wahai hafadhah, kembalikan amal orang ini dan lemparkan ke wajahnya. Itu baru langit pertama, belum lagi langit kedua. Andai kata dari langit pertama tembus lolos sampai langit kedua, di langit kedua pun ada malaikat yang memeriksanya, khusus spesial memeriksa tentang riya. Terus sampai ke langit ketujuh, masing-masing langit ada malaikat yang memeriksa amal kita, dan mereka masing-masing tugas mereka yang Allah berikan. Ada yang khusus memeriksa ujubnya, ada yang khusus memeriksa takaburnya, sombongnya, dan lain sebagainya. Itulah yang saya katakan tadi, amal kita sebanyak apapun belum tentu bisa tembus ke perbendaharaan amal yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita semua jaga amal kita, baik dari hal-hal yang sekiranya muhbitot. Ya, sebenarnya muhbitot itu bukan untuk puasa saja, untuk sholat pun. Untuk sholat pun banyak yang muhbitot, sekiranya bisa menghapus pahala amal kita. Naudzubillah, sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga amal kita, baik amal ibadah langsung kepada Allah maupun amal ibadah yang melalui sesama, yang hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, ala kadar mungkin dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan manfaat, terkhusus bagi pribadi saya, umum bagi semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Khul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.